Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kemana Yusuf Mansur bergerak, ke sana pula kita akan memberikan analisa. Dia berdiri di atas mimbar dengan cerita-cerita palsunya. Di saat itu kita juga akan hadir memberikan kritikan, komentar terhadap cerita-ceritanya itu. Ketika dia lari atau melompat menjadi politisi, kita sudah memperkirakan bahwa partai tempatnya bernaung itu akan ikut jeblok. Karena seperti kita bilang, Yusuf Mansur itu telah menempatkan dirinya seperti virus, di mana dia datang bukan membawa kebaikan gitu, malah akan mendatangkan mudarat. Nah, pada bulan September ini, pertengahan September gitu, Litbang Kompas melakukan survei terhadap partai-partai bagaimana prospeknya nanti di pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Salah satu partai, karena ini berhubungan dengan Yusuf Mansur, yaitu Partai Perindo. Dalam survei Kompas, hasil survei atau tingkat elektabilitasnya itu belum melampaui 2%. Hanya sekitar 1,9%. Artinya apa? Itu keberadaan Yusuf Mansur di partai itu tidak membawa manfaat apa-apa. Jadi dia nggak bisa itu menarik suara partai dari rendah saja dinaik, itu nggak bisa dia. Malah ya dalam pemilu tahun 2019, Perindo ini kan sudah 2,9. Ya harapannya kan membawa tokoh public figure ini suara naik gitu. Jadi kalau suaranya sekarang ini 3,6, wah itu ada, itu terasa namanya. Karena butuh waktu beberapa bulan lagi. Ada bulan Oktober, November, Desember, Januari, masih ada 4 bulan. Maka diharapkan nanti suara partai lebih dari 4%. Kalau 4% tercapai, maka partai parlemen threshold-nya lewat gitu. Jadi di pengadilan parlemen threshold dia selamat. Tapi kalau seperti sekarang, maaf gitu, bukan kita mau menghujat, bukan. Itu masih berat gitu. Kalau tahun 2019 dia tanpa Yusuf Mansur bisa di angka 2,9%. Sekarang dia bawa tokoh, bukannya tambah naik. Sampai September ini suaranya baru 1,9%. Malah Litbang Kompas berkesimpulan ini termasuk partai yang apa namanya nih, yang masuk dalam kategori ICU, gawat darurat. Kalau tidak ada penanganan yang ekstra, maka dia bisa, kata orang Arab nih, sakatat fi zulumatil jahim. Dia akan terjun ke dalam kehancuran. Ini istilah zulumatil jahim ini bukan masuk neraka, jangan pelan kita begitu, enggak. Jadi di Arab itu kalau ada misalnya nih, Ibrahim Ben, kita tanyakan, Ben Ibrahim. Kalau dia nggak lulus, dia bilangnya, halas, sakatat fi zulumatil jahim. Dan mampus dia, kira-kira gitulah. Nah ini parlemen threshold kita, itu kan sekarang 4%. Kalau 4 bulan sebelum bertarung, dia belum sampai, ya 2% saja belum gitu. Maka diperkirakan nanti partai ini nggak lolos. Kalau nggak lolos artinya orang Arab menyebut sakatat fi zulumatil jahim. Nah lalu di mana peran Yusuf Mansur? Katanya kan dengan bahasa angkuhnya, kalau menjadi presiden tinggal sujud. Sekarang sujud lah. Kan katanya kalau sujud apa aja bisa, seorang suka sujud. Malah bukan sujud aja yang kita minta. Kalau perlu, maaf ngomong itu, nungging sekalian. Bisa nggak gitu. Jadi ini cerita-cerita palsu ini diuji sekarang dengan fakta. Ya kan?
cerita-cerita doanya sekarang diuji dengan fakta. Benar nggak doanya dikabulkan Allah? Kalau kita udah berkali-kali, udah lebih 100 video kita mengatakan doa Yusuf Mansur tuh nggak didengar oleh Allah. Kenapa? Doanya itu berbalut kepalsuan dan kebohongan. Kenapa? Dia berdoa itu tujuan akhirnya bagaimana mempengaruhi jemaahnya biar dapat duit. Nggak ada mukhlisin lahuddin, itu nggak ada. Ikhlas enggak dia. Mana ada ikhlas? Sekarang dia buktikan masuk partai. Partainya itu malah yang akan dia tarik nanti menuju ke jurang kehancuran. Nah, kalau partainya nggak lolos, bagaimana dia bisa lolos? Dia lolos pun partai yang nggak lolos itu juga nggak ada artinya. Tapi kalau dia Sumansur lolos, misalnya dia dapat kursi penuh, mungkin dia masih bisa cuap-cuap gitu. Kepercayaan dirinya masih ada. Wah, coba yang lain kayak saya gitu. Partai pasti lolos. Ini kan lain nggak bertarung, maka nggak lolos. Mungkin dia masih bisa begitu. Tapi kalau partainya nggak lolos, dia sendiri juga nggak lolos, terus kehebatannya di mana? Coba dalam berpolitik di mana gitu? Apalagi di dapil neraka seperti disebut di Jakarta Timur. Di sana politisi-politisi yang sudah berpengalaman dan politisi kelas 1 di partainya. Dan dia pun nomor 1. Ini Yusuf Mansur di partai sini dia tidak nomor 1. Karena itu mungkin ya, internal Perindo sekarang kalau pergi kemana-mana itu bertemu atau berdialog, melobi siapa tuh nggak pernah dia diajak. Kita nggak tahu nih apa pilihan Bapak Haritanu dulu nih kok mengajak orang ini gitu. Kita juga nggak tahu ya. Kita nggak perlu tahu detail-detail juga gitu. Kita hanya tahu penjelasan dari Litbang Kompas yang telah dipublikasikan. Ini termasuk partai yang dimasuk oleh Yusuf Mansur yang keberadaannya itu tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Dia ada tidak ada sama aja. Malah partai ini lebih tinggi tingkat perolehan suaranya tanpa dia. Tahun 2019 kita bilang itu, ini partai sampai 2,9, hampir 3 gitu. Harusnya sekarang ini ya lebihlah dari 4. Iya kan? Lebih dari 4. Tapi karena dia punya satu tokoh, katakanlah tokoh gitu, yang di sekitar dirinya banyak masalah. Setiap ucapannya pasti bermasalah. Fatwanya pasti bermasalah. Kemana-mana orang tingkat resistensinya tinggi gitu. Maka menempatkan dia sebenarnya ya, ini sebenarnya nih, membawa Yusuf Mansur ke dalam partai ini itu bunuh diri. Bunuh diri sebenarnya. Kalau kita dari orang awam yang menilai. Tapi ya orang kan pikirnya lain-lain gitu. Dan terbukti kan, sujudnya nggak berguna, doanya nggak berguna. Sekarang pilihan terakhirnya Yusuf Mansur berani turun nggak? Pikiran kita dia juga ada ogah-ogahan ini, nggak akan sukses nih gitu. Karena Yusuf Mansur dalam ini hitungnya matang ini. Karena begitu dia turun, dia jangan berharap dapat duit seperti ngumpulin sedekah, enggak, dia akan turun keluar duit gitu. Kita dengar-dengar nih dari caleg-caleg yang ada, ini tim suksesnya aja belum ada gitu. Kalaupun adanya sedikit sekali, mana bisa menang. Terus dia nanti minta ke Tuhan nih, coba dong. Mintalah coba, buktikan, kita kan mau bukti nih. Bisa nggak mengangkat elektabilitas partai? Kalau tingkat elektabilitasnya nggak bisa, terus ngangkatnya gimana caranya? Katanya aneh kalau jadi presiden tinggal sujud. Sombong amat. Sekarang jadi anggota dewan aja dah, cobalah sujud. Kalau perlu sujud dari pagi sampai pagi lagi gitu. Benar nggak? Suara Perindo bisa diangkat gitu. Jadi ini sekali lagi menunjukkan siapa yang mengajak Yusuf Mansur sama saja mengajaknya untuk terjun bunuh diri bersama. Jadi kembali kita teringat dalam dialog yang dikemukakan oleh Allah tentang orang-orang yang menyesal ketika diperdaya oleh setan. Setan dengan enteng mengatakan,
fala talumuni walumu ampusakum. Itu dalam surat Az-Zumar. Jangan kamu salahkan aku, salahkanlah dirimu. Jadi itulah hari-hari kita lihat sekarang ini. Sampai September ini, Yusuf Mansur yang telah petentang sejak tahun lalu, ternyata suaranya tidak memberi manfaat apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.